dahsyat dan luar biasa ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kakak minta semuanya duduk manis. Jangan ada yang jalan-jalan waktu ibadah ya. Harus diikuti ibadahnya dari awal sampai habis dengan tertib, tenang, dan tentu semangat memuji Tuhannya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, kita akan berdoa. Memulai ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami hari ini boleh kami ikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan, sehingga ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua anak-anak-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan dan kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi dulu ya dengan judul Holland Dardana. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Holland Dardana. Holland Dardana. kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya.
Nama saya Yehuda Messi Siburian. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Ditulis di kitab Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kau sudah menjaga kami dari kemarin sampai pada hari ini. Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk guru-guru kami juga teman-teman kami, dan juga untuk firman-Mu yang akan kami baca pada hari ini. Kiranya firman bisa mendidik kami lebih pandai dan juga bisa membuat kami menjadi pintar. Makasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nats Alkitab untuk kita di minggu hari ini adalah diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian baru ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Boleh dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik. Oke adik-adik, hari ini adalah minggu pertama setelah perayaan Paskah. Minggu yang lalu anak-anak dan kita semua sudah merayakan Paskah ya. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah peringati, walaupun kita minggu lalu dengan Zoom ya. Adik-adik sangat senang sekali mengikuti Paskah. Dan hari ini kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa saja ya Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada tiga perempuan yaitu Maria Magdalena, terus Maria ibu Yesus dan Yohana ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menampakkan diri nggak langsung ke semua orang ya, tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri dengan beberapa kali atau tidak hanya sekali saja. Nah, suatu hari waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu namanya Thomas ya, Thomas. Nah, waktu itu murid-murid yang lain sudah cerita, "Hai Thomas, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu sudah bangkit loh. Sudah bangkit dari antara orang mati." Lalu Thomas, "Aku nggak percaya. Mana mungkin Tuhan Yesus bangkit?" Loh, kenapa nggak mungkin? Bukankah Tuhan Yesus sudah bilang waktu bersama-sama dengan kita bahwa Yesus pada hari yang ketiga akan bangkit? Kan Tuhan Yesus sudah pernah bercerita kepada kita kan? Kata murid-murid itu kepada Thomas. Tapi Thomas bilang, "Aku nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas paku yang ada di tangannya dan kepada paku yang di kaki dan lambungnya, aku tidak sekali-sekali tidak akan percaya." Lalu murid-murid merasa sedih. Kenapa ya Thomas nggak percaya ya? Akhirnya murid-muridnya merasa sedih atas sikap Thomas. Lalu 8 hari kemudian ketika murid-murid itu berada di satu ruangannya semuanya tertutup, tidak ada yang terbuka, jendelanya dikunci, demikian juga pintunya dikunci semuanya. Mereka sedang berkumpul di suatu ruangan, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Lalu ketika mereka dalam suatu ruangan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir dalam ruangan itu, padahal pintunya terkunci. Tuhan Yesus hadir, nampak di sana. Lalu Thomas melihatnya, "Oh, benar Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus bangkit." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai Thomas, coba kau cucukkan tanganmu ke bekas paku yang ada di tanganku dan kepada bekas tombak yang ada di lambungku." Lalu Thomas mencucukkan tangannya. "Oh, benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali." Lalu Thomas menjadi percaya. Lalu Tuhan bilang, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, itu kata-kata itu termasuk juga kepada kita semua, kepada kakak, kepada mama kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak mencucukkan tangan kita ke bekas luka yang diberikan, yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Seperti kata Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berbahagia walaupun kita tidak ikut menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, tetapi kita percaya karena kita sudah mendengarnya lewat apa? Firman Tuhan. Orang tua kita sudah menceritakannya, guru-guru sekolah minggu baik di sekolah maupun di sekolah minggu sudah diajarkan, sudah diceritakan bahwa
Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Dan dia pada hari yang ketiga bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada beberapa pelajaran yang kita pelajari dari ayat ini, yaitu bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada Thomas. Thomas kan waktu itu nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Apakah Tuhan Yesus selalu marah-marah? Hai Thomas, kamu itu gimana sih? Kau sudah bersama-sama dengan aku selama 3 tahun. Kau udah aku sayangi, kita sudah kemana-mana bersama. Tapi kau nggak percaya. Tuhan Yesus tidak bersikap seperti itu. Tuhan Yesus menyikapi Thomas dengan lemah lembut. Hai Thomas, coba cucukkan tanganmu ke bekas luka, ke bekas paku yang di tanganku. Coba kau cucukkan tanganmu ke bekas pinggang atau lambung yang ditusuk sama tombak. Tuhan Yesus menyikapi Thomas dengan lemah lembut. Nah, itu yang perlu kita tiru dari sikap Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang yang marah-marah sama kita, kalaupun ada orang yang nggak percaya sama apa yang kita katakan, padahal yang kita katakan itu benar, kita harus bersikap seperti Tuhan Yesus, tetap lemah lembut, tidak langsung marah-marah, tidak langsung terus kecewa, enggak ya. Kita mau meniru sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut. Terus yang kemudian kita juga harus meniru sikap Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang. Dia mengajari Thomas, menuntun Thomas supaya percaya kepada Tuhan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan marah-marah, tetapi dengan kasih. Tuhan Yesus itu ada Allah yang penuh kasih. Nah, dia juga mengasihi kita, walaupun kita kadang-kadang suka marah-marah, atau kadang-kadang kita ini nggak taat sama orang tua, atau kita kadang-kadang pernah bohong, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia ingin kita tetap cinta sama Tuhan, kita tetap mau berubah menjadi anak yang lebih baik. Dan kemudian yang terakhir adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kita harus percaya kepada Tuhan, percaya dengan iman, walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya kasih Tuhan itu benar-benar kita yakini, kita percayai bahwa Yesus bangkit untuk membangkitkan kita juga. Jadi kalau kita pun nanti sudah mati semua, kita akan diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah membuktikannya atau menceritakannya lewat firman-Nya yang kita dengarkan setiap hari Minggu, melalui orang tua kita, melalui guru sekolah minggu, melalui pendeta. Kita sudah sering mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Yesus itu telah bangkit untuk membangkitkan kita juga, ya. Jadi kita ada pengalaman gitu, kita nggak boleh langsung percaya, ya. Kita kalau dalam ada sesuatu memang kita nggak boleh langsung percaya. Kita percaya itu karena apa? Yang diajarkan itu karena kita sudah mempelajarinya, karena orang tua kita sudah mengajarkannya lewat Alkitab, makanya kita langsung percaya. Sama seperti Thomas, sebenarnya kenapa dia harusnya dia percaya, ya? Karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Thomas selama 3 tahun lebih. Dan sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus sudah sering menceritakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi mungkin Thomas waktu pas bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Nah, kita juga gitu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah kita seperti Thomas, ya, tidak mendengarkan. Akhirnya kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus belajar taat supaya ketika kita diceritakan tentang Tuhan Yesus, kita tidak salah menanggapi. Kita menjadi anak-anak yang percaya dengan benar, yang mengimani apa yang kita dengarkan dari orang tua kita melalui Pak Pendeta, atau kita mendengarkan cerita dari guru, supaya kita tidak menjadi seperti Thomas, tetapi kita percaya bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu adalah anak-anak Tuhan
yang akan menjadi pewaris kerajaan surga. Oke adik-adik, Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Thomas menanggapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami mempelajari tentang Engkau, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan sehingga kami tidak salah mempercayai Engkau ya Tuhan. Namun kami mempunyai iman yang kuat, mempunyai kepercayaan yang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi dan mencintai kami, yang sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang cinta akan Engkau. Berkati orang tua kami, berkati semua keluarga kami, berikan kesehatan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya. Tadi sudah dibilang dari awal, siapkan persembahan. Jangan lupa sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Sekali lagi ya, dengan semangat kita berikan, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Oke adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah kita. Kita tutup dengan satu pujian, Tuhanku bangkit. Nyanyilah. Kita nyanyikan Tuhanku bangkit. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Oke adik-adik, kita akan menuntut kebaktian kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.